Pilkada serentak sudah mulai berjalan. Calon bupati, wakil bupati, hingga wali kota sudah mulai mencari perhatian, mencari suara, pencitraan. Door to door, blusukan. Termasuk banner kampanye mereka sudah terpapang jelas di media sosial. Jalanan hingga pintu-pintu rumah. Bahkan di kain-kain tipis yang menerawang. Di balio-balio, di spanduk-spanduk yang merusak keindahan jalanan kota. Tapi mereka bayar reklame, ya pemana ya. Terus di acara-acara keagamaan. Dan saya punya tagline, Anda sopan, saya curiga. Hati-hati buat semuanya. Tapi opini publik kali ini bukan untuk membahas tentang itu, melainkan membahas tentang politik uang atau money politik, atau dengan kata lain pemberian uang untuk mencoblos mereka agar bisa terpilih untuk 5 tahun ke depan masa jabatannya. Welcome to Opini Public. Caught in the feeling. Is there a reason we cannot connect? Hard for the stealing. You showed her flex and I show her respect. Love so appealing. I'm thinking you may be the best. I could lay down now, put me out to rest. Say it all right now, feel it in your chest. Ngomong-ngomong soal politik, terlebih bagi kaum Gen Z mungkin terlalu dini. Tapi kita perlu tahu tentang politik, khususnya tentang money politik atau politik uang yang sudah menjadi rahasia publik. Dari tingkatan terkecil pemilihan desa saja contohnya, itu pun tak lepas dari money politik. Ada uang, bapak tak pilih, apalagi yang di atasnya. Dengan Mas siapa nih? Lutfi, Mas. Mas Lutfi. Oke. Mas Lutfi. Yuk. Mari kita kan coblosan. Oke. Wis pernah nyoblos kan? Oh, sudah. Sudah ya. Oke. Apa alasan yang membuat Mas Lutfi itu akhirnya nyoblos? Karena Ancen yang kenal dengan calonnya, atau karena ada money politik, atau samen kena bom-boman lah istilahnya. Yang pasti sih udah cari tahu ya soal calon yang udah mengajukan menjadi calon bupati saat ini, calon pilkada di pilkada ini. Karena memang ngerti wonge, bukan karena bom-boman ya? Enggak, itu sakit, Mas. Mas Rama udah pernah coblosan? Udah pernah 2 kali ya, Mas. 2 kali? Oke. Mari ini kan coblosan, Mas. Benar. Menurut Mas Rama berangkat untuk nyoblos itu karena memang kenal dan tahu visi misi calonnya, atau karena bom-boman atau money politik? Lek sing pencoblosan pertama itu aku karena ngerti tentang apa ya, Mas ya, sing tak coblos itu siapa, terus visi misi ini sesuai ekspektasiku. Terus lek sing coblosan ini sing baru iki katanya tergantung bom-boman ya, Mas. Oh, bom-boman. Bener, soalnya realistis ya, Mas. Realistis. Ekonomis itu utama. Paling gede oleh bom piro? Di atas 100 pasti, Mas. Satu calon. Biasanya selama musim-musim ini sampai oleh bom-boman sampai piro? Paling kenceng kemarin sih aku 500, Mas. 500. Lebih bahkan. Padahal sudah jelas dan terang terdapat undang-undang yang mengatur tentang money politik dan bisa dipenjara. Tapi kok yo ake yo wong sing money politik? Heran aku. Peraturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku politik uang di masa kampanye dan pemungutan suara.
Di sini kan ada coblosan. Nah, sekitar pilkada. Menurut sudut pandang masnya, kan biasanya masnya sudah pernah nyoblos? Pernah, sudah. Berapa kali? 32 dikurangi 17 ya kisaran 10 lebih lah. 10 kali. Oh ya. Nah, menurut masnya itu datang untuk mencoblos itu kira-kira karena apa? Ya ngikuti aturan pemerintahan, Pak. Tahu calonnya sih, Mas. Tahu calonnya? Iya, tapi salah satunya. Oh gitu. Enggak semua. Yang pertama karena uangnya. Loh, karena uangnya? Iya, terus? Terus yang kedua karena wajahnya. Biar bisa dipimpin sama pemimpin yang baik dan benar. Bukan karena dikasih uang terus nyoblos? Bukan. Menurut Bapak kalau ada pengumuman itu gimana, Pak? Ya kalau ada ya diterima aja, itu kesempatan kita. Setuju aja sih. Setuju aja ya? Iya. Oke ya. Wah itu nggak boleh itu harusnya itu. Kenapa, Mas? Itu sama dengan kayak apa suaranya itu nggak tulus akhirnya. Oh, nggak Pembelian tulus? iya. Itu kan akhirnya nanti dipolitisasi yang kaya yang berkuasa nanti. Oh gitu. Jadi sudut pandang masnya tentang pengumuman itu Nggak baik. Itu. Nggak baik gitu? Nggak baik, nggak boleh. oh, kalau dikasih Mas gimana? Diterima. Sebenarnya kalau ngomong kayak gitu sih rada munafik ya. Rada munafik ya? Kan aku ya Kak, begitu ngerti orangnya secara perfectnya kayak gimana. Cuman ya udah murni aja gitu. Gak pengen sih dapat kayak gitu. Tulus loh Mbak Iki termasuk tuh. Yo ditampani rezeki tuh Mas. Ada uang saya terima. Tapi pilihan saya tidak bisa dibeli. Nah, itu rek ya. Karena pembahasan money politik ini nggak bisa ya kita sekedar tanya-tanya ke masyarakat. Jadi saya memutuskan untuk keesokan harinya mendatangi kantor KPU untuk bertanya langsung pada orang yang berkompeten dalam bidangnya. Nah, jadi gini Pak, setelah ini kan musim pilkada sudah dimulai ya. Siap. Sebagai pihak dari KPU nih Bapaknya, potensi untuk terjadinya money politik terutama di generasi pemilih pemula itu kan gede banget Pak ya, potensi money politiknya. Kalau dari pihak KPU sendiri adakah hal untuk mengantisipasi kejadian seperti ini Pak? Kemudian untuk pasal ataupun perundang-undangan yang menguatkan bahwa hal ini dilarang ini seperti apa Pak kira-kira? Ya, upaya-upaya yang kita lakukan itu salah satunya sosialisasi, yang mana selalu kita lakukan sosialisasi. Salah satunya ada di segmen pemilih pemula. Itu selalu kita wanti-wanti yang berkaitan dengan money politik agar tidak dilakukan. Untuk antisipasi kita, yaitu kita selalu melaksanakan sosialisasi yang mana salah satu segmennya adalah segmen pemilih pemula. Untuk menyiasati agar tidak terjadi money politik, ada bahan kampanye yang bisa dibagi, yang mana bahan kampanye itu melingkupi ada penutup kepala, penutup tubuh, alat makan, alat mikul, alat minum, stiker dan sebagainya, yang masing-masing harganya tidak melebihi angka 100.000. Nah itu kan untuk untuk meminimalisir adanya money politik agar bisa diwujudkan hal-hal tersebut sesuai dengan yang diatur oleh PKPU nomor 13 tahun 2024 itu, yang mana selalu kita informasikan bahwasannya untuk money politik itu sangat dilarang oleh undang-undang. Itu sudah dijelaskan di Undang-Undang 7 2017, ada di pasal 523 ayat 1. Siapapun yang memberikan atau menerima uang, sejumlah uang, maka ancaman pidananya itu selama-lamanya 2 tahun serta denda 24 juta.